Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup F Paralel E. Di sini saya sendiri Nabila Balini Putri NPM 201 dan partner saya Chandra NPM 1902. Di sini kita akan menjelaskan tentang modul yang telah kita dapatkan, yaitu modul mikroskopi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mikroskop. Yang pertama, mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecilnya objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa objek yang bisa diamati menggunakan mikroskop diantaranya mikroorganisme, jaringan tumbuhan atau hewan, bakteri, hingga virus. Berikutnya ada prinsip kerja mikroskop. Mikroskop memiliki prinsip kerja yang memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif. Di lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya, terbalik dan berbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan dimasukkan bayangan yang nyata, tegak dan berbesar oleh mata pengamat. Yang berikutnya ada bagian-bagian mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mekanik dan bagian optik. Yang pertama ada bagian optik, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari ukuran yang sebenarnya. Bagian optik terdiri dari lensa objektif, lensa okuler, diafragma, dan tempat cahaya. Yang kedua ada bagian mekanik, yang merupakan bagian-bagian mikroskop tempat bagian lainnya terpasang, yang terdiri dari kaki mikroskop, menjepit objek, tabung, super pengatur hasil, Selanjutnya ada bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama lensa okuler, yaitu di mana lensa ini itu yang dekat dengan mata. Lensa ini itu berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua ada tabung mikroskop, di mana tabung mikroskop ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Yang ketiga ada revolver, di mana revolver ini berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara memutarnya. Yang keempat adalah lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek yang membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Yang kelima ada meja mikroskop. Meja mikroskop ini berfungsi untuk tempat meletakkan objek yang akan diamati. Yang keenam ada kondensor, di mana kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, dan cara memakainya adalah dapat diputar dan dinaik turunkan. Yang ketujuh ada diafragma, di mana dia berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yang ke-8 ada reflektor. Reflektor ini terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung, yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek melalui lubang yang terdapat di meja objek dan menuju mata pengamat. Yang ke-9 ada kaki mikroskop, yaitu berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Yang ke-10 ada sendi klimasi atau pengatur sudut, yaitu berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Yang ke-11 ada penjepit atau klip, yang berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak mudah bergeser. Yang ke-12 adalah lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan mikroskop. Yang ke-13 ada makrometer atau pemutar kasar, yaitu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk mengatur mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Terus yang terakhir ada mikrometer atau pemutar halus, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang didapatkan. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Di sini jenis-jenis mikroskop ini ada 3, yaitu yang pertama adalah mikroskop cahaya, yaitu dia merupakan mikroskop yang menggunakan sistem lensa optik. Kemudian yang mikroskop cahaya ini dia itu mencakup mikroskop medan terang, medan gelap, fluoransi, serta mikroskop ultraviolet. Yang kedua ada mikroskop elektron.
yaitu mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik, di mana fungsinya untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan perbesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Di mana macam-macam mikroskop elektron ini, yang pertama ada mikroskop transmisi elektron, yang kedua ada mikroskop pemindai transmisi elektron atau STEM, yang ketiga adalah mikroskop pemindai elektron, yang keempat ada mikroskop pemindai lingkungan elektron atau ESEM, dan yang terakhir ada mikroskop refleksi elektron. Yang ketiga ada mikroskop medan gelap, di mana mikroskop medan gelap ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop medan gelap ini berbeda dengan mikroskop cahaya karena adanya kondensor khusus yang dapat membentuk hampa berkas cahaya yang dapat dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Berikutnya ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nama ada sel eukaryotik. Sel eukaryotik mengandung organik seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum, dan plasma. Pada biologi, lisosom, vakuola, peroxisome, dan lain-lain. Organel lain pada sitosol yang bernama dan nukleus disebut protoplasma. Sel prokaryotik. Sel prokaryotik secara struktural lebih sederhana dan hanya ditemukan pada organisme sel satu dan koloni, yaitu bakteri dan archaea. Dapat dikatakan sel prokaryotik sebagai suatu molekul yang dikelilingi oleh membran dari dinding sel karena diameter rectangular sel, tetapi mempunyai sistem membran dalam dinding selnya. Suatu sel prokaryotik terdiri atas DNA, sitoplasma, dan suatu struktur permukaan termasuk membran plasma dan komponen dinding sel, kapsul, dan lapisan endotelomerial. Yang berikutnya ada aplikasi mikroskop pada dunia industri. Aplikasi mikroskop salah satunya yaitu sebagai analisis kegagalan material pipa ferronikel alloy pada industri metanol dan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop ini digunakan untuk mengetahui gambar struktur mikrospesimen dari pipa ferro. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada intensitas. Rentang intensitas cahaya yang dimiliki mikroskop ada dari 1 hingga 6 levelnya. Nah, 1 memiliki intensitas yang kurang sehat dan 6 memiliki intensitas yang paling tinggi. Intensitas ini mempengaruhi gelap terang hasil bayangan mikroskop. Yang kedua adalah pencahayaan, di mana cahaya polikromatis atau magically-bingung. Sumber cahaya ini biasanya didapat lewat cahaya matahari ataupun dari sumber cahaya sendiri. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar yang didapatkan bila panjang gelombangnya paling kecil. Kemudian warna merah memiliki panjang gelombang yang besar dan semakin ke bawah warna ungu semakin kecil. Warna ungu adalah warna yang memiliki daya tembus paling besar karena memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Yang ketiga adalah filter, di mana filter ini memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Filter ini digunakan untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna sesuai filter. Karena cahaya yang digunakan biasa berwarna putih atau polikromatis, maka bisa digunakan filter berwarna ungu untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Selanjutnya dari praktikum yang telah kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil pengamatan gambar mikroskop dari berbagai macam bahan. Yang pertama adalah kentang, di mana pada kentang ini kita melakukan perbesaran lensa Hubble sebesar 10 kali, perbesaran lensa objek 40 kali, dan hasil yang terbentuk adalah berbentuk bulat kecil dan tidak berhenti. Yang kedua adalah yeast, di mana pada yeast ini ditemukan bentuk berbentuk lokus, tidak berhenti, dan berkoloni dengan perbesaran yang sama seperti pada kentang. Yang ketiga adalah pada kapuk, ditemukan bentuk bulat kecil dan tidak berhenti. Selanjutnya yang nomor 4 adalah jagung, yaitu ditemukan hasil tidak berhenti dan berbentuk bulat kecil. Yang kelima adalah kapas dengan bentuk
serat halus, rapat, dan tidak berinti. Yang keenam adalah airgot yang wujudnya tidak berinti, berkonoli, dan berbentuk basil. Yang ketujuh ada tepung beras yang berbentuk bulat dan tidak berinti. Dan yang terakhir ada bawang merah dengan wujud bentuk kotak kecil dan berisi sel. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa percobaan ini itu dilakukan untuk mengamati bentuk mikroskop dari suatu bahan. Bahan-bahan tersebut diamati dengan menggunakan mikroskop berjenis mikroskop binokuler. Pada percobaan ini digunakan perbesaran lensa okuler sebesar 10 kali dan perbesaran lensa objektif sebesar 40 kali. Prinsip kerja dari mikroskop ini yaitu cahaya dari lampu melewati kondensor kemudian melalui spesimen transparan. Cahaya tersebut dikumpulkan oleh lensa objektif dan diteruskan menuju lensa okuler yang untuk diperbesar. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengeser jarak benda terhadap lensa objektif dengan pengaturan halus untuk mengatur fokus. Pada lensa objektif ini menghasilkan bayangan mata terbalik dan dapat diperbesar. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap masing-masing sampel diperoleh karakteristik yang berbeda-beda dari setiap sampel. Namun dari semua sampel ini hasil yang didapatkan telah sesuai. Salah satunya adalah pada bentuk mikroskopis sudah sesuai dengan teori yaitu menurut Pusat tahun 2020 di mana mikroskop pada IGS ini memiliki ciri-ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk fokus, dan permukaannya mengkilap, halus, serta licin. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.